menemukan kesalahan-kesalahan itu dari mana. Kalau dia bersumber dari riwayat hadis, maka tolong tunjukkan hadisnya, itu yang perlu saya butuh hadisnya itu termuat di dalam hadis apa. Sahih Bukhari kah, Sahih Muslim kah, Arthur Jeffrey itu ngutip dari mana gitu loh. Gitu loh Pak Taufik, karena saya tahu buku ini ya. Ini teman-teman kalau ingin membaca, silakan buka daftar pustakanya. Daftar pustaka buku ini sendiri ya. Bahkan Pak Quraisyab sendiri mengatakan bahwa sumber-sumbernya itu datang dari orientalis, bukan dari sumber kita ya. Tidak masalah, saya butuh ini Bang Taufik, karena saya ada seorang pelajar, saya butuh tukilan-tukilan dari sumber buku itu, entah itu riwayat, hadisnya apa, hadis di mana termuat, itu yang saya butuh. Gini, Bang Taufik paham tidak maksud saya? Kita kan mengkritisi teks nih. Kalau kritik ini datang dari Arthur Jeffrey, dia mengatakan menurut ini di ini tidak ada. Nah, saya butuh itu dari mana dia bisa tahu bahwa ini ada masalah di sini, di mushafnya ini ada. Itu dari mana? Kalau itu berupa hadis, hadisnya yang saya butuh. Kalau itu memang betul-betul dia pernah menyaksikan skripnya, tunjukkan kepada saya. Kapan secara akademik Arthur Jeffrey memiliki skrip ini sehingga dia mampu untuk mengkajinya, dan di mana dia temukan skrip ini? Itu yang saya mau. Kalau ini namanya istilahnya adalah kita sedang Bang Taufik membawakan kritikan dari Arthur Jeffrey yang tidak ada dasar. Abang lihat sendiri itu. Ada daftar pustaka, tolong dibacakan nanti. Nah, saya lanjut ya. Begini, kalau saya begini. Sesuai dengan permintaan Anda. Oke. Ya, saya kalau paham maksudnya. Hal itu ya, apa ya? Artinya kan yang memang dijadikan rujukan saya itu memang buku ini, dan ada beberapa buku. Iya, tidak masalah, tidak masalah. Jangan potong dulu. Tadi saya tidak, tadi memotong Anda, saya dilarang. Sekarang ini waktu saya. Sekarang saya mengajukan masalah. Ya, saya meminta hadis tentang kutipan yang diambil oleh orang penulis dari buku itu, yaitu Taufik Adnan itu, hadisnya dari mana? Bahwa riwayat mengatakan ini begitu dan begini, itu dari mana? Itu yang saya butuh. Yang saya butuh itu, oke? Informasinya, riwayatnya. Kemudian, kalaupun memang ada ternyata kesalahan ayat dan itu manuskripnya ada, saya minta tolong tunjukkan. Mungkin tidak bisa kita tunjukkan secara apa, tapi di mana, bagaimana metode apa yang digunakan oleh penulis buku itu menentukan bahwa di mushaf ini tidak ada, di mushaf itu tidak ada, mushaf itu di mana sekarang? Itu yang mau kita bahas. Nah, kalau kodeks Bible itu ada, disimpan, bahkan dipublish di sabda.org-nya orang-orang Kristen, kita bisa menemukan, kita bisa klik kodeks itu, bisa kita temukan Sinaiticus, Vaticanus, kita bisa temukan. Tapi saya tidak jauh ke sana dulu. Saya membawa satu kasus saja. Kasus itu adalah tentang surat 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Bentar ya, dan ini bukan dari umat Islam. Ingat, polemik yang muncul dari kitab Taufik Adnan ini adalah polemik dari para orientalis. Ya, dari orang Kristen sendiri. Ada polemik lagi ya terkait itu, tapi nanti. Nggak, kita selesaikan satu-satu. Saya butuh data dari Bang Taufik lebih mendalam, karena saya sudah baca kitab itu. Saya akan kasih sebentar lagi data. Sabar, tenang saja. Kita masih bisa part 1, part 2. 1 Yohanes berapa ini? 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Saya akan tunjukkan, saya akan balikan ya kameranya. Ini masalah bukan ke-5 ayat 7. Ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ya, ini satu ayat. Ini bukan lagi tentang di ayat ini ada, di mushaf ini ada. Sementara kita tahu bahwa Al-Qur'an itu transmisinya berdasarkan hafalan, dan Utsman sendiri besarkan Uni dulu. Ini masih waktu Uni, Rahmat. Nah, kita tahu mushaf yang ditulis oleh Utsman itu adalah mushaf yang bersandar kepada mushaf yang dipegang oleh Hafsah, yang menggunakan dialek yang turun secara umum, yaitu dialek Quraisy. Ketika ada dari kalangan manapun, entah Kristen ataupun Islam, yang menunjukkan ada surah Al-Baqarah A dengan surah Al-Baqarah B berbeda, atau ada ayat yang tidak ada kemudian muncul di abad sekian, itu bisa kita minta by data. Tunjukkan kepada kita bagaimana cara penulis buku itu menemukan ada kasus bahwa di mushaf ini ada, di mushaf itu ada. Bahkan itu pun bisa saya jawab singkat. Ibnu Mas'ud adalah seorang penghafal Al-Quran yang bahkan kata ulama tidak menghafal keseluruhan Al-Quran.
Jadi wajar kalau di dalam mushafnya tidak ada muzawatain ya, apa salah sebut saya. Ayat-ayat yang pendek yang ada di mushaf orang lain. Kenapa? Karena dia tidak menghafalkan seluruh Al-Quran. Sementara Zaid bin Sabit itu penghafal Al-Quran keseluruhan. Nah, artinya apa? Kalau misalkannya Ali bin Abi Thalib tidak menuliskan surat Al-Baqarah dalam mushafnya, itu tidak bisa dikatakan bahwa Al-Quran Al-Baqarah Ali bin Abi Thalib dengan Al-Baqarahnya Utsman itu berbeda. Karena kembali lagi, apakah ada ketika Al-Baqarah dibaca, Ali mengatakan itu bukan Al-Quran? Apakah ada di kalangan Ka'ab Ibnu Mas'ud, sebagaimana terjadi di kalangan Kristen, bahwa pernyataan dari para sahabat itu bukan Al-Quran yang kau baca? Nah, tapi kalau para sahabat itu, walaupun saya masih menunggu manuskripnya ya, karena kita bicara tentang kritik teks, bahwasanya para sahabat itu ketika Ali tidak menuliskan ayat ini, atau Utsman tidak menuliskan ayat ini, bukan Utsman, kalau Ibnu Mas'ud tidak menuliskan ayat ini, itu ada alasannya. Kita bisa jawab itu. Karena Al-Quran ini berdasarkan hafalan. Ya, adakah sahabat di antara sahabat penulis kitab ini yang mengatakan Al-Baqarah bukan Al-Quran, Al-Fatihah bukan Al-Quran? Nah, itu yang mau kita dengarkan masalahnya. Kalaupun ada masalahnya nanti, mana tahu kita bisa jawab. Saya bisa jawab insya Allah dari buku Ulumul Quran. Oke, kembali ke masalah Kristen. Belum selesai. Saya tunjukkan datanya. Begini ya, karena ini permintaan Bang Taufik dari tadi, meminta saya tidak boleh menggunakan data dari laptop. Maka saya gunakan buku yang datang dari teolog kekristenan. Bukan, ini tidak ditulis oleh orang Islam. Ini tidak dinukil oleh orang Kristen mengambil sumber Islam. Tidak. Ini bukan dari pembenci Islam. Ini bukan dari pembenci Kristen. Ini bukan dari Islam yang menyerang Kristen, tapi ini dari William Barclay, seorang teolog yang mendapat penghargaan dari Ratu Elizabeth, dan dia memiliki edisi-edisi lengkap terkait tentang kitab ini. Di halaman ke-185 kita bacakan ya. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat itu berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Terjemahan Revised Version menghapuskan ayat ini, bahkan tidak menyinggungnya dalam margin, dan tidak terdapat juga dalam terjemahan-terjemahan baru. Sangat-sangat pasti bahwa ayat ini tidak ada dalam teks asli. Kenyataannya adalah sebagai berikut. Pertama, ayat ini tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-14. Kemudian manuskrip yang besar termasuk pada abad-abad ke-3 dan ke-4, dan ayat ini tidak ada terdapat di dalamnya. Tidak ada satu orang pun dari bapak-bapak gereja yang besar yang mengetahui adanya ayat ini. Versi asli Vulgata yang berasal dari Jerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal tahun 385 Masehi. Sesudah itu ayat ini menyelinap masuk ke dalam teks-teks Latin dan Perjanjian Baru, walaupun sebagaimana telah kita lihat ia tidak dapat masuk ke dalam teks Yunani. Tetapi bagaimanakah ayat ini masuk ke dalam teks? Pada mulanya mestinya ada semacam komentar atau catatan pada margin Alkitab, karena kelihatannya ia memberi bukti Alkitabiah yang baik untuk ajaran mengenai Tritunggal. Bayangkan, ini dijadikan sebuah ayat karena ini mendukung ajaran Tritunggal. Nah, saya terpaksa ya, karena memang bagaimana mungkin saya bisa menemukan fisik sumber dari Kristen ya. Saya tidak mungkin menemukan fisik dari sumber dari Kristen yang adalah tafsiran dari kekristenan. Itu mustahil saya temukan ya. Makanya saya minta rekomendasi, kecuali seperti Islam, Bang Taufik bisa membeli tafsir kami yang ada fisiknya, tafsir Al-Qurtubi, Jalalain, tapi saya tidak bisa menemukan. Tolong berikan rekomendasi kepada saya, tafsir Bible mana yang bisa saya beli bentuk fisiknya untuk bisa berdiskusi lanjut dengan Bang Taufik ke depan, supaya kita tidak buka Google dan juga tidak buka aplikasi. Karena saat sekarang ini saya hanya punya ini, Bang Taufik. Mohon maaf sama sekali. Saya hanya punya aplikasi. Saya punya aplikasi yang adalah tafsiran Bible. Di sini kalau kita rujuk dalam
tafsiran Yerusalem. Di sini kita baca, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani, karena bagian ini pasti tidak asli. Nah, ini bukan punya orang Islam. Web ini atau aplikasi ini bukan punya orang Islam, ya. Dan saya tambahkan bagaimana pandangan para skolar. Ya, para skolar, saya tunjukkan para skolar bagaimana. Nih, saya tunjukin para skolar. Oh, ini saya tidak marah ya Bang Taufik. Saya memang orangnya kalau bicara ini memang ada penekanan-penekanan ini, karena orang Padang itu kadang bersemangat kalau ngobrol gitu. Tidak masalah, saya mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Iya, karena kan kalau saya kan disuruh untuk menunjukkan buku, emang agak kesulitan. Sebenarnya enak kalau kita sudah tahu rujukannya, Bang Taufik. Kita tidak perlu lagi liatin bukunya, tapi tidak masalah. Saya sudah baca itu buku Taufik Adnan. Bahkan itu adalah bahan diskusi saya dengan teman Kristen Anda yang bernama Jack Cita ya. Nih, saya tunjukkan kepada Anda. Ini salah satu pendapat tentang tekstual problem dari 1 John 5:8 ya. Oke, bentar. Bentar. Ini terjadi 18 kali perubahan ayatnya. Oke. Oke, sorry ya. Mungkin Bang Taufik dulu. Kalau Bang Taufik izinkan, saya mau membacakan pendapat dari website tentang John, tapi karena Bang Taufik meminta saya tidak lakukan ini, ya sudah. Tapi nanti saya kirimkan ke Bang Taufik link ini ya, karena ini dari akademisi. Ini dari akademisi. Silakan, nggak apa-apa dibaca kalau memang ingin dibaca. Oh, karena saya kan sudah diberikan mandat sama Bang Taufik. Saya tidak mau link dan PDF ya, karena saya orangnya dalam Islam itu kita harus tepat janji. Maka saya cuma punya 2 ini Bang, yaitu jawaban dan juga masalah. Jadi gitu. Makanya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba untuk bacakan kalau Bang Taufik berkenan. Silakan jawab dulu tentang 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini. Nanti baru saya mencoba untuk menjawab buku Taufik Adnan. Saya akan menunjukkan kritik terhadap buku itu, sumber-sumbernya yang tidak valid. Saya akan jelaskan nanti. Tapi monggo dilanjut. Ya, oke ya. Sebenarnya ya kalau berbicara tentang 1 Yohanes 5 ayat 7 ya, memang di sini ya, ini kan ada apa ya, tanda kurung ya, ada tanda kurung gitu. Ada tanda kurung kalau dalam teks terjemahan Indonesia gitu ya. Ya sebenarnya memang ya, kalau kita lihat di dalam naskah WH, frase tersebut memang tidak ada. Nah itu ya, artinya ya kita ya apa adanya ya, secara objektif ya, memahami hal seperti itu. Di dalam naskah WH, frase tersebut memang tidak ada. Maka teks WH ini digunakan oleh sarjana liberal untuk menolak 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ya, bahwasanya bagian dari firman Allah yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam inspirasi Roh Kudus. Artinya memang itu sisipan ya, itu memang sisipan dan memang secara aslinya memang nggak ada, dan itu ya diakui gitu ya, memang diakui ya itu. Itu kan sebenarnya tujuannya itu untuk berbicara tentang penegasan terkait konsep Tritunggal sebenarnya gitu. Itu memang dalam beberapa teks itu memang teks ini teks asli itu memang nggak ada, karena memang itu sisipkan, makanya dikasih tanda kurung gitu ya. Artinya saya tidak mau membenarkan tidak mau menyalahkan apa yang dinyatakan Uni. Artinya ya saya akan secara objektif betul memandang hal-hal semacam ini gitu ya. Ya memang itu secara ada beberapa naskah yang memang ayat ini memang tidak ada, karena memang makanya dikasih tanda kurung, itu bentuk sisipan gitu. Sisipan itu artinya apa? Artinya sebuah penekanan, sebuah penegasan terkait konsep ketritunggalan gitu. Kira-kira seperti itu sih. Makanya di sana dikatakan di dalam surga Bapa, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Ini berbicara tentang konsep Tritunggal gitu ya. Ya kalau kita melihat misalkan misalkan kalau kita melihat bahasa Arab lah, Al-Qur'an misalkan ya Al-Qur'an misalkan, itu banyak enggak yang ada di dalam kurung itu? Yang di dalam kurung itu banyak, tapi kalau kita baca teks Arabnya itu kalimat itu enggak ada gitu.
Itu terjemahan. Iya, terjemahan, maksudnya terjemahan gitu. Itu kan nggak ada gitu. Kenapa dikasih kurung dia? Itu kan udah tafsir dan lain sebagainya gitu ya. Tak ini berbeda ya nggak ada masalah ya. Saya tidak mau menyamakan gitu ya. Tapi tetap kita akui bahwasannya memang di sini ini ada beberapa naskah yang memang ayat ini tidak dicantumkan, dan kemudian ada beberapa naskah ayat ini dicantumkan dalam rangka untuk penegasan terhadap konsep ketritunggalan Allah yang satu, yang memang menjadi doktrin fundamental di dalam kekristenan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tanggapi terkait 1 Yohanes 5 ayat 7 gitu ya. Gitu. Ya, terima kasih. Saya cukup apresiasi kejujuran Bang Taufik. Jarang-jarang saya menemukan teman-teman. Ya. Yang saya harapkan sejak awal kan seperti itu. Kita bukan mau mencari mau menyalahkan si A atau si B di dalam diskusi ini. Kita dalam ranah saling belajar. Kalau saya mendapat hal itu, saya belajar dari hal itu gitu. Artinya saya mencoba untuk betul-betul mau merendahkan hati saya supaya saya bisa banyak mendapatkan sebuah ilmu di sini. Karena sejak awal saya katakan, saya tidak mencari perdebatan. Saya tidak mau memaksakan hal-hal yang memang suatu itu harus jujur diakui. Saya tidak mau memaksakan tidak boleh saya akui gitu. Kita harus jujur dalam konteks seperti itu gitu ya. Karena ya saya orang akademisi, saya penulis buku, dan saya harus seobjektif mungkin dalam memandang hal-hal yang seperti itu. Kira-kira pendapat saya seperti itu sih Uni ya. Itu Keren ya. keren sih, luar biasa, Terima kasih luar biasa. ya teman-teman. Ya, kalau saya butuh data Bang Taufik, karena saya sudah baca buku Adnan itu, Taufik Adnan itu, dan rujukannya. Oke, silakan Bang Taufik. Ya, yang berikutnya saya akan ini ya, karena tadi yang Taufik Adnan Amal ditulis oleh sumbernya orientalis dan lain sebagainya, ya saya masih belum lihat rujukannya. Karena memang baru mengaji. Saya sudah baca ini. itu. Ya. Saya sudah baca ada buku beberapa. Ini. Saya punya 3 mushaf ya. Punya 3 mushaf Quran saat ini. Mau saya tunjukkan dulu. Silakan. Ya. Gimana caranya ini? Diperlihatkan saja, diangkat ke atas itu kami. Saya dulu. Ya, nggak perlu di ini kan sih. Sebenarnya kita kan butuh datanya Bang Taufik. Oke. Ya ini. Iya, kita butuh datanya saja sebenarnya. Mungkin Uni dan teman-teman bisa buka surat Al-Baqarah ayat 84. Asik ya. Ya, Al-Baqarah ayat 84. Ya. Bentar ya. Bentar. Ya, silakan Bang Taufik. Ya. Di Al-Baqarah ayat 84 saya baca dulu. Ya. 85 ya, yang ini yang Usmani. Yang Usmani 85, teman-teman mungkin juga bisa buka ya. Al-Baqarah 85 ya. 85. Adek, ambilkan buku kitab ibu, Dek. Ya, oke, sebentar. Al-Baqarah berapa Bang? Biar saya juga Bang sebagai host belajar. Al-Baqarah ayat 85. Summa antum Bang. Yang ini, yang ayat 85 yang takmalun. Itu ada kan ayat takmalun kan? Iya. Ya, nah, maksudnya awalannya summa antum haulaik kan? Sebentar. Awalannya summa antum ya, summa antum huwalla. Ya, summa antum ya. Ya, ini ya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum, itu kan? Ya, dan ayat terakhir itu ada tulisannya takmalun. Iya Bang, pas Bang. Oke. Karena kalau kita sedikit berbagi ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu kan
dibaca dulu ayatnya baru nomor ayat. Maksudnya alif Iya, lam mim iya. berarti ayat 1 gitu. Biasanya nomor ayat belakangan ya. Iya, benar. Ya. Beda kalau tulisan Oke. Indonesia kan nomor di depan. Ya. Silakan Uni. Di sini saya akan tunjukkan mushaf kolun dan wars ya. Di sini tertulis ini. Sorry. Di sini tertulis ini ya malun. Ya malun. Yang di mushaf ini apa? Usmani yang kita pakai itu tak malun. Yang ayat yang ini ya malun dan ini berada di ayat 84 bukan 85. Ini bisa dicek. Kurang jelas ya, sebentar. Ini 85 ini. 84 ini. Ini ada di ayat 84. Ya, ini di mushaf kolun dan was ini ditulis ya malun. Dan yang di mushaf Hafs itu ditulis takmalun. Kalau kita berbicara secara pengertian yang saya pelajari ya, kalau di sini ya malun ini mereka lakukan, kalau takmalun engkau lakukan. Gitu. Kira-kira mereka lakukan dan kalian lakukan itu kalau menurut pengertian saya itu berbeda gitu ya. Dan menariknya lagi di mushaf ini ayat 84 bukan 85. Gitu. Kalau di mushaf yang teman-teman pakai itu ayat 85, tapi kalau di sini ayat 84 ini. Ayat 84 dengan teks ya malun, yang satunya dengan teks tak malun. Nah, gitu. Ini. Ya. Ada beberapa ayat sebenarnya sih, ada sekitar 5 sampai 10 ayat yang memang mengalami perbedaan-perbedaan seperti ini. Ya, entah ini hanya perbedaan qiraat atau bacaan atau memang ini juga bukan sebatas perbedaan qiraat tetapi juga merupakan perbedaan secara makna juga. Karena saya artikan ya malun ini artinya mereka lakukan, yang dipegang teman-teman itu tak malun engkau lakukan. Gitu. Mereka lakukan engkau lakukan, ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja. Ada beberapa ayat sebenarnya sih, tapi mungkin ini dulu ya, atau ayat yang lain mungkin bisa dibahas di lain hari mungkin. Nah, ini ada 2 mushaf ya, ini juga mushaf wars ya. Ini mushaf kolun. Kalau ini mushaf Hafs yang kita pakai di Indonesia. Jadi ada 3 mushaf yang memang saya sediakan ini teman-teman. Ini Hafs, ini wars, ini kolun. Nah, ini kolun, ini wars, ini Hafs yang dipakai di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang di sini ayat 84. Yang di sini ayat 84, tapi yang dipakai di sini ayat 85. Dan mushaf was ini sampai saat ini masih dipakai di daerah Maroko, negara Maroko. Tapi kalau mushaf kolun yang ini sampai saat ini masih dipakai di negara Tunisia. Sampai sekarang. Ini dipakai di Tunisia, ini dipakai di Maroko, dan yang ini dipakai di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada masukan atau tanggapan dari Uni. Terima kasih. Oke. Kira-kira begitu. Apa besar ke ini Rahmat? Rahmat, Siap. bentar ya. Teman-teman izin saya minta waktu sebentar saja karena ini laptop saya mati, yang di YouTube terputus ya. Bentar. Ya, Bentar ya. mungkin Uni ya sambil mencari dan Bang Taufik ya sebagai host. Bentar. Gini nih, ini kalau dibolehkan ya, kalau nanti dibolehkan ya, saya minta izin dulu nih sebagai host. Nah, kira-kira nih nanti setelah Uni dan Bang Taufik udah Bentar. clear rasanya, boleh nggak kita
berikan kesempatan ya kepada audiens, mungkin nanti perwakilan dari teman Kristen 1 atau 2 atau 3 itu terserah, tergantung kesepakatan Bang Uni nggak Taufik bisa, sama Uni Uni. nggak bisa. Nggak, Oh, Uni nggak nggak bisa. malam-malam. Oke. Di Karena lain kesempatan saja ya. saya banyak Oke. banyak hal yang harus saya kerjakan untuk besok kuliah. Baik. Mungkin di lain Siap. kesempatan bisa kita pakai Zoom Ya. atau pakai apalah terkait hal itu untuk belajar. Itu Siap. juga nggak apa-apa. Siap. Ya, ini Saya selalu mohon maaf. welcome lah kapan aja. Ya, sip. Oke, saya mau coba. Oke, nggak apa-apa lah, kerja terputus. Oke. Saya pikir tadi ada permasalahan yang memang datang dari internal kami umat Islam yang betul-betul sebuah polemik ya, tapi ternyata Bang Taufik menunjukkan kepada kami kaidah keilmuan tentang qiraah. Ya, ya'malun dan ta'mal. Itu sebenarnya saya akan tunjukkan begini. Ini ya cara nunjukinnya ya. Mohon maaf ini saya tidak bisa tunjukin buku fisik loh ya. Ini jujur saya terus terang nih, saya nggak bisa tunjukin fisik karena saya mau memberikan cara memahaminya kepada Bang Taufik. Dalam Islam itu kami diizinkan 7 kiroah yang disebut dengan sabah. Memang bukan sabah aruf itu dengan kiroah aruf itu memang berbeda ya. Tetapi dalam ranah ini yang terpenting bagi umat Islam itu Bang Taufik bukan sesuatu yang dirubah setelah Nabi Muhammad ada. Tetapi sesuatu yang ada diajarkan oleh Nabi Muhammad, mau ya'malun atau tak malun, selagi yang mengajarkannya Nabi Muhammad itu maka tidak bisa dikatakan dirubah atau terdistorsi. Terdistorsi ini adalah ketika ring satunya berkata A, kemudian generasi selanjutnya mengatakan B atau C, itu namanya dirubah, seperti Yohanes 1 ayat 57 itu. Nah, di sini tidak bisa dikatakan mushaf kolun, mushaf hafes, mushaf waras itu disebut sebagai sesuatu yang terdistorsi karena 3 mushaf itu termasuk ke dalam 7 qiraat dan itu dibenarkan. Bukan cuma itu perbedaannya, akan ada nanti huwallah, kemudian ada yang mengatakan ada satu ayat yang tidak ada kata huwanya, tapi maknanya tidak berubah. Silakan buktikan kalau maknanya berubah. Nah, karena sama seperti ini Bang Taufik. Dalam ranah bahasa Indonesia misalkannya, kita ada orang Jawa, ada orang Melayu, ada orang Makassar. Di Islam, di Padang kata ikan itu tetap kata ikan, tapi di dalam Makassar nanti menjadi kata ikang. Maka ada penambahan berapa huruf, berapa kata itu huruf, ada huruf G-nya gitu. Ikan dan ikang, tapi pemahamannya sama. Nah, terkait tentang qiraat itu masih dalam ranah 7 a'ruf ya, 7 qiraat dan itu bukan polemik Bang Taufik. Mohon maaf saya katakan ya. Saya tunjukkan begini caranya ya. Tuh, YouTube saya putus. Maafkan saya teman-teman di YouTube. Saya tunjukkan begini datanya. Begini cara mainnya. Tadi saya sudah buka, kenapa ketutup ya? Bentar. Ini tadi saya sudah buka, tapi ketutup. Padahal saya sudah tunjukin datanya. Sorry Bang Taufik. Laptop saya barusan mati karena Nggak apa-apa, apa namanya? Iya. Kita santai-santai saja. Iya, sebenarnya saya sudah tidak sabar ingin memperlihatkan kepada Bang Taufik, tapi karena perjanjian kita, saya tidak boleh menunjukkan PDF, tidak boleh menunjukkan link. Saya menghindari menunjukkan sesuatu yang berbau-bau link, PDF ataupun laptop dan handphone. Walaupun Bible, karena Bible saya bisa melihat aplikasi ya, ayat-ayat Bible ya. Ya mungkin Dan kalau tadi- saya masih dikasih kesempatan ingin menjelaskan terkait tak malun dan ya lamun itu tar lagi nih. Mungkin. Ya, sebentar. Sebelum Anda menjelaskan, saya juga harus punya tanggung jawab untuk menjelaskan terkait tentang qiraat ya. Oke, ini dia. Siap. Ini dia. Oke. Izinkan saya menunjukkannya, teman-teman. Oke. Kita lihat buku aja ya. Nah, ini dia qiraat. Nah, ini. Izin ya. Ini ini adalah penjabaran dari buku ini yang dipersempit, diperkecil menjadi sebuah PDF dan nanti silakan di cross check. Bukunya ada. Oke. Bang Taufik pasti punya buku Ulumul Quran bab qiraat. Tentu punya. Oke. Sekarang kita rujuk. Ya mungkin sudah saya kasih Pak ini untuk saat ini.
Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kiroat, kiroat itu adalah hal yang dibenarkan oleh ajaran Islam karena memang kiroat adalah sesuatu yang dalilnya itu ada dalam riwayat tentang Hisham dan Umar yang mana mereka itu berbeda tentang kiroah bacaan Al-Quran tapi mereka dibenarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, terkait tentang Nafi, Qolun, Wars, Ibnu Katsir yang ada di Makiyah, kemudian Al-Bazi, Kunbul itu dibolehkan bang. Dengan catatannya ini dalilnya ya. Pembenarannya ini. Sab'a haruf atau 7 huruf. Dalam riwayat Imam Bukhari nomor 2980, Jibril membacakan Quran kepadaku dengan 1 huruf dan aku terus saja meminta tambahan hingga akhirnya berhenti dengan sab'a haruf. Sahih Bukhari nomor 4607. Artinya ini bukan sesuatu yang diada-adakan setelah baginda Rasulullah itu wafat. Nah, ini yang saya ingin perlihatkan kepada Anda. Yang terpenting dalam Islam itu adalah sanad keguruan Al-Quran, di mana tempat orang itu mengambil ilmu itu kepada Rasulullah sampainya bang. Ini dia. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita versi bahasa Indonesianya begini. Ini adalah ijazahnya punya orang lain ya, seorang penghafal Al-Quran ya, dan dia memiliki kiroah. Ini dari kiroah Hafiz dan juga Hashim ya. Nah, sanadnya ini dari Nabi Muhammad berkesinambungan kepada gurunya lagi yang dibawa itu generasi sahabat. Dari sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut, tabi'ut kepada tabi'ut tabi'in. Sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada Syekh Muhammad Basori Al-WM, sampai di pada Muhammad Sarkowi. Artinya bang, kalau ini tetap berkesinambungan, maka ini disahkan dan dibenarkan. Ya, ini ada tidak? Ini ada tidak? Kalau ini tidak ada, maka itu tidak dibenarkan, bang. Sementara yang abang bawakan itu masuk ke dalam tiga kiroat yang dibenarkan. Ya, itu kiroat yang dibenarkan. Saya tidak mungkin mendapatkan ijazah ini, ijazah orang lain. Saya tidak mungkin bisa dapat fisiknya ini. Ya, artinya apa? Satu versi di atas pondasi sab'a haruf ditopang pilar sanad yang sahih. Tidak ada tambahan kemudian bang. Nah, kecuali kasusnya begini. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Utsman, lalu kemudian dirubah oleh Sayyidina Utsman dan menjadi polemik kemudian, itu kasus sebagaimana terjadi dalam Yohanes 157 ini. Ayat yang adalah ayat tambahan yang tidak ada di awal-awal tiba-tiba dikutip oleh seorang bidat dan itu menjadi ayat Tritunggal kemudian. Sampai sekarang ayat itu masih ada bercokol dalam Bible. Sementara kalau 7 kiroah itu akan menjadi permasalahan kemudian ketika Anda mampu menunjukkan 1 kiroah di luar 7 kiroah sab'ah itu. Oke, apakah saya punya waktu untuk bicara? Ya silakan Bang Taufik. Oke. Artinya ya malun dan tak malun itu bukan hal yang menjadi polemik dalam Islam karena itu bukan penambahan ya. Bukan sesuatu yang baru muncul, tapi sesuatu yang dibolehkan. Apakah saya mau bicara sedikit atau gak tahu banyak juga gak tahu ya. Jadi di sini yang saya katakan ya malun ini di dalam mushaf Qolun sama Wars itu ada di dalam ayat 84. Tetapi di mushaf Hafs itu ada di dalam ayat 85. Kok bisa seperti itu? Ada di ayat 84, yang satunya ada di dalam ayat 85. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat tentang ayat ya'malun dan ta'malun, ya'malun ini kan mereka lakukan. Terus ta'malun ini kalian lakukan. Kalau bicara mereka lakukan, itu apa ya, dalam ilmu dalam ilmu sarraf ya, mereka lakukan itu sesuatu yang gaib, tidak diketahui ya. Tetapi kalau ta'malun kalian lakukan itu sesuatu yang diketahui. Di dalam sarraf itu disebut wujud atau diketahui. Nah, dari kedua hal itu saya menarik sebuah kesimpulan. Ta'malun dengan arti mereka lakukan dan ya'malun dengan arti kalian lakukan. Ini bukan hanya sebatas perbedaan bacaan, tetapi juga perbedaan makna. Jadi ada dua. Yang pertama, di dalam beberapa mushaf ini ya'malun ini ya ada di ayat 84, yang di mushaf Hafs itu ada di ayat 85.
persoalan yang kedua, dari pengertian ya malun dan tak malun mereka lakukan, mereka ini gaib, ya, tidak diketahui, mereka itu tidak ada pada saat itu, ya. Tetapi yang tak malun itu artinya kalian lakukan, ada objek pada saat itu, wujud, diketahui atau ada. Jadi ada dua persoalan yang ingin saya tanggapi terkait ayat yang saya sodorkan tersebut ini. Mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Ya, sudah? Sudah Bang? Sudah nih, itu aja. Daftar yang berbeda ya, lebih komplik, lebih baik saya bantu Anda saja deh untuk menemukan ada beberapa perbedaan kata-kata ya. Saya sudah punya diagramnya itu. Oke. Lebih baik saya tunjukkan sajalah gitu. Oke. Karena saya tidak punya semua mushafnya ya, tapi saya punya semua perbedaannya. Bentar. Sabar guys. Mana dia? Ini dia. Surah Al-Quran ayat ke... Nah, ini ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Mana dia? Nih. Bukan hanya itu Bang Taufik. Bukan hanya itu sebenarnya. Bukan hanya itu sebenarnya yang berbeda. Walaupun dari segi bahasa Anda mempotek-potek menggunakan kaidah ilmu nusoroh menurut Anda, tetapi ketika para ulama tidak memahaminya berbeda, bagaimana itu bisa dikatakan sebuah polemik ya? Karena itu dibenarkan. Contohnya begini nih. Kalau kita rujuk dalam Mushaf Madinah ini seperti ini. Waqo, ntar ya, saya besarkan lagi ya. Ini akan ada perbedaan-perbedaan yang ini dibolehkan Bang. Ini yang disebut dengan sab'ah aruf itu. Aduh, bentar ya. Bukan hanya itu. Saya akan menunjukkan kepada Anda lebih banyak lagi. Dan ini bukan menjadi polemik dalam ranah Islam. Karena ini adalah kiroat. Mana gini. Karena ada bacaan sin dan shot. Ini kolu. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya Bang. Ini contohnya di sini seperti kata apa ini? Aduh, kurang jelas di sini ya. Ada perbedaan nih. Dan ini tidak masalah, tidak ada perubahan makna. Kalau ada perubahan makna ya di mana gitu ulama memaknainya berbeda ayat itu. Ya malun tak malun sama aja. Coba contoh. Seperti ini. Yang merah-merah ini. Ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Kemarin ini berbeda, ini berbeda. Ini berbeda, ini berbeda. Tapi apakah ulama berbeda dalam memahaminya? Tidak Bang, tidak berbeda. Ini bukan hal yang saya katakan berbeda, bukan hal yang dijadikan tambahan atau distorsi kemudian hari setelah baginda Rasulullah Muhammad itu wafat. Tetapi ini hal yang diajarkan, yang dibolehkan. Dan ini yang disebut dengan kiroah itu. Nah ini dia. Banyak Bang, Abang saya tunjukin, ini bukan cuma itu. Ini saya tunjukin, Abang buka 23, 87, Mushaf Madinah, Mushaf Mekah, Mushaf Kufi, Mushaf Basra, Mushaf Sam, Topkapi, Islam Sunat. Ini banyak Kairo. Ini saya tunjukin nih banyak nih. Tapi apakah ini menjadi polemik? Ini tidak Bang, ini menjadi masalah. Karena ini termasuk ke dalam qiraah sab'ah. Ya. Jadi karena Anda perlu ketahui seperti kata shot itu kan berbeda. Ini saya sampaikan nih. Mungkin Anda lihat pernah seliweran ya video TikTok ini dari Ustadz Adi Dayat jarang-jarang membahas qiraah. Dalam bentar, seperti huruf sin ya. Tidak semua orang bisa melafazkan huruf sin. Maka dibenarkan mereka melafazkan huruf shot. Karena yang penting maknanya sama. Kemudian ketika mereka bicara huruf shot atau za misalnya mereka tidak bisa, maka dibenarkan mereka menggunakan huruf dal. Nah itu yang disebut dengan sab'ah aruf, tetapi pemaknanya sama gitu. Nah jadi kalau Anda bertanya tentang qiraatus sab'ah, itu bukan polemik, itu adalah kaidah keilmuan yang memang dibenarkan oleh baginda Rasul, yang memang diverifikasi dan diperbolehkan selagi sanad mata rantainya ada. Apalagi Anda baca kolun, Anda baca hafuz, waris, di sini tuh dibenarkan. Itu dibenarkan dalam Islam. Tunjukkan kalau memang itu merubah makna kemudian gitu. Itu loh yang saya tanyakan, di mana kemudian itu menjadi permasalahan di kalangan umat Islam sehingga umat Islam berbeda makna memaknai ayat itu.
Di mana Al-Qurtubi, misal Al-Qurtubi ketika menterjemahkan mentafsirkan ayat itu, kemudian dia berbeda pendapat. Oh tidak, kalau di dalam mushafnya Kolun ini artinya adalah begini, bukan ini maknanya. Kalau di dalam mushaf Wars maka ini adalah maknanya begini. Itu di mana? Seperti yang terjadi dalam kalangan internal Kristen. Ini saya belum membawakan saya belum membacakan varian dalam Bible loh ya. Saya belum membawakan kepada Anda, ini contoh yang berbeda itu seperti ini. Ini mohon maaf, ini saya cuma kasih contoh, walaupun ini bukan kasus yang mau saya bawa ya. Ini baru contoh saja nih. Karena saya tidak punya gulungan kitab DSS, Dead Sea Scrolls, saya tidak punya Torah Samaritan, saya tidak punya Torah Yahudi Rabbinik. Yang saya punya pasti adalah link-link yang memang berseliweran, yang diakui oleh skolar-skolar Kristen. Itu keluar dari ranah Kristen sendiri. Ya. Nah, ini Bang yang disebut dengan distorsi itu. Sesuatu yang tidak tervalidasi dan tidak terverifikasi. Ini contohnya nih. Kalau saya bantu Anda, saya berikan lebih banyak lagi perbedaan-perbedaan kiraat. Selagi masuk dalam 7 kiraat itu is okay. Saya ngomong ini. Ada, tapi tunggu dulu. Saya belum selesai menunjukkan contoh kasus atau polemik yang adalah distorsi ya. Belum, sebentar. Saya dari tadi kan tidak menunjukkan karena saya tidak mungkin, Anda meminta saya memiliki buku fisiknya, itu tidak mungkin saya dapatkan. Saya tidak mungkin memiliki Septuaginta yang buku fisiknya. Saya tidak mungkin memiliki DSS yang fisiknya. Saya tidak mungkin memiliki Torah Samaritan yang asli juga. Saya tidak mungkin ya. Maka yang saya bisa tunjukin adalah link-link di mana ini diakui oleh orang-orang Kristen sendiri sebagai link dari kitab suci kalian yang disebut dengan Septuaginta, Torah Samaritan, dan juga Torah teks Mesorah yang bukan Samaritan, dan juga di SS. Bentar, ini baru polemik nih. Saya menghindari dari tadi sebenarnya. Cuman saya kasih contoh, ini bukan masalah yang akan kita bahas. Selagi 7 a'ruf itu tidak masalah dan itu tidak ada problem ya. Karena tidak ada ulama yang mempermasalahkan hal itu. Sebentar. Tapi silakan Anda bicara dulu sambil saya membuka data. Silakan Bang Taufik bicara dulu sampai saya membuka data dan menunjukkan contoh kasus yang sangat bermasalah ya. Ini baru bermasalah. Ini apa ya? Ini fokus di masalah ini ya. Kalau menurut Uni ya, ini kan yang saya angkat ini kan mengenai ya malun dan tak malun. Kalau menurut Uni, definisi mereka dan kalian itu seperti apa? Ya, mereka dan kalian itu merujuk kepada apa? Tidak ada perubahan makna di situ. Kalau misalkan kita bicara tentang mereka dan kalian, itu merujuk kepada satu kaum, Bang. Nah, maksud saya begini, Bang. Saya minta bahwa itu merubah makna itu di mana gitu loh, bahwa itu diperuntukkan untuk misalkannya begini ya, misalnya begini nih, ternyata di ayat itu diperuntukkan untuk umat Islam, ternyata di kitab lain diperuntukkan untuk orang yang bukan Islam. Itu berubah makna, itu kontradiksi itu. Oh, ayat ini diperuntukkan untuk kaum muslimin, ternyata ini untuk kaum kafir. Tapi kalau untuk pendengar yang entah mereka entah kalian, masalahnya itu di mana? Itu yang mau saya tanyakan gitu loh. Masalah merubah maknanya di mana ayat itu berubah makna. Nah, ini saya kasih contoh. Yang berbahaya itu seperti ini ya. Yang berbahaya itu seperti ini. Mohon maaf. Ini yang berbahaya itu seperti ini nih. Kenapa ya? Nah, kalau itu tuh pertama tidak merubah makna, dan itu bukan merubah sesuatu dari Nabi Muhammad, karena itu ada mata rantai. Hafaz, waras, kolun itu termasuk ke dalam 7 qiraat. Nah, ini contohnya ya. Saya tidak punya ini, jujur saya tidak punya aslinya ini karena saya tidak mungkin beli ini ya. Torah Mesoret atau teks Mesorah yang adalah punya Yahudi Rabbinik, Torah Septuaginta yang adalah panduan dari orang-orang Kristen yang diakui oleh beberapa skolar mengatakan bahwa Septuaginta ini adalah pijakan dari para penulis kitab Perjanjian Baru ya. Yang ini ada 2 abad sebelum Masehi, sementara Mesoret ini ada sekitar 7 atau 8 atau 9 setelah Masehi. Torah gulungan laut mati ini yang ditemukan kemudian ini adalah Torah Samaritan. Nah, yang menjadi problem adalah sama-sama Torah, sama-sama kitab suci, tidak memiliki qiraat yang berbeda, tidak diverifikasi oleh Musa bahwa memang ada perbedaan-perbedaan. Musa tidak menjelaskan ada keilmuan bahwa ini boleh berbeda. Memang untuk orang Mesoret diberikan ini, untuk orang Kristen diberikan ini. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Musa, karena kalian mendapatkan kanonisasi dari orang-orang Yahudi, tetapi di dalam ayat itu berbeda-beda. Dan perbedaannya itu bukan cuma satu. Kalau tak malun yakilun itu satu kata, kalau ini satu kalimat. Satu kalimat. Contoh seperti ini. Di teks Mesorah, and God called the firmament heaven, and there was evening and there was morning, a second day. Tapi di sini ditambahkan oleh
Septuaginta ada penambahan kata and God saw that it was good. Ada ini yang disebut dengan distorsi. Menambahkan firman dalam kitab kalian adalah sangat berbahaya. Tidak boleh menambahkan firman, tidak boleh mengurangi firman. Nah, kalau dalam perspektif Islam, kiroat itu adalah hal yang dibenarkan, kata saya. Sesuatu yang diizinkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ya'malun dan takilun merubah makna, maknanya seperti apa yang berubah kemudian? Mereka dan kalian. Maksud saya gini loh bang, perubahan makna dan ini menjadi polemik di kalangan Islam itu di mana gitu? Kasusnya apa? Kasusnya mana? Ada ulama misalnya mengatakan bahwa ternyata makna ini itu berbeda dengan ini dan ini tidak bisa diterima, tidak make sense. Sementara ini adalah kajian dari Kristologi sendiri, kajian dari kalian Kristen sendiri. Septuaginta tidak sama dengan teks Mesora. Orang Yahudi ketika disodorkan Septuaginta mereka tidak mau lihat. Makanya ada klaim bombastis yang mengatakan bahwa Torah kami dengan Torah orang Yahudi sama. Bohong, saya bisa tunjukkan. Kasus yang sangat berat saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan yang sangat-sangat berat adalah dari sini. Ya, ini contoh kasusnya begitu. Jadi maknanya berubah. Contoh seperti dalam kitab Yesaya, Yesaya 21 kalau tidak salah. Yesaya 21 atau Yesaya berapa itu? Kalau dalam teks Septuagintanya bukan seorang duta, tapi Tuhan sendiri yang akan turun. Tapi di teks Mesoranya malaikat Tuhan. Ini baru merubah makna. Tapi kalau mereka dan kalian ya'malun dan takilun dan ternyata pemahamannya tidak berubah, ya kenapa dikatakan berubah? Dan di mana ulama mana yang mengatakan maknanya berubah kemudian gitu? Dan itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah karena itu termasuk ke dalam 7 a'ruf, 7 kiroat. Gitu loh. Jadi yang salah, yang aneh itu ya tolong. Jadi gini, yang kita pahami distorsi. Distorsi itu adalah satu kitab suci yang dibawa oleh ring satu yang bersumber kepada yang ring satu ini adalah sumber, tiba-tiba kemudian generasi setelahnya merubahnya, menambahkannya, menguranginya atau menyelewengkan maknanya. Tapi kalau seandainya dalam Al-Quran ada perubahan makna dari ayat itu secara doktrin misalkannya atau secara pemahaman juga tentang ayat itu, ya di mana perubahannya? Oke, ada kesempatan untuk saya bicara nih. Ya, silakan. Sebenarnya kan apa ya, yang menjadi titik tekan saya mengenai iya sama tak. Nah, ya, iya sama tak ya. Di sini iya, yang ini yang di sini nih ya. Iya malun, yang di hafs itu tak malun ya. Iya sama tak. Kira-kira kalau menurut Uni dalam kaidah ilmu saraf, tak sama iya itu sama enggak? Bang, jangankan tak sama ya bang, kalau ada huruf sod yang tidak dibaca kemudian orang-orang yang dari kalangan suku lain hanya bisa menggunakan huruf za atau huruf sin, itu dibolehkan bang? Enggak, itu dibenarkan. Maksudnya fokus sama tak sama iya sama saja. Sama saja. Makanya saya kasus bahwa itu berubah maknanya di mana? Saya minta kasusnya gitu. Jangan pendapat saya. Ketika itu dibenarkan, maka tolong tunjukkan kasusnya sebagaimana dibawa. Nih, saya kan bawa kasus. Kasus ini datang dari Kristen. Bahwa ayat ini adalah sisipan. Oke, kita terima. Nah, kalau itu bermasalah dari kalangan Islam, di mananya bermasalah? Maksudnya gini loh, Bang. Scholar Islam mana yang mengatakan bahwa itu polemik, masalah yang sepertinya ini polemik sekali ini. Nah, itu yang saya maksud, Bang. Masalahnya di mana gitu loh. Masalahnya mana? Hafes, wares, kolun termasuk dalam 7 kiroat yang diizinkan. Seperti yang saya makanya katakan tadi ya Uni ya. Ada gimana? Gini loh bang. Begini loh. Bentar. Silakan. Anda pernah tidak ketika mungkin Anda tidak pernah mendengar ini ya. Ini Ustadz Hadi Dayat sendiri menjelaskan kepada orang-orang awam yang tidak pernah belajar di pondok pesantren. Ketika zaman dahulu tidak semua orang itu mampu melafazkan huruf shod. Maka ketika dia terdengar seperti sin, makanya kemarin itu ada salah satu Habib Umar bin Hafiz ketika beliau membacakan Al-Quran, dia terdengar melafazkan huruf sin bukan shod. Itu dibenarkan karena ternyata ada kiroahnya bang. Itu dibenarkan. Nah masalahnya ketika itu menjadi polemik adalah tidak ada diajarkan, tapi kemudian diada-adakan, itu yang disebut dengan distorsi. Sementara hafes, kolun, dan juga wares itu adalah kiroat yang diizinkan. Kalau memang ada perubahan maknanya, ya mana gitu loh, ulama mana? Abang kan tahu ulama-ulama kami, ahli tafsir, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Bang, pentafsir Al-Quran itu bukan cuma satu orang gitu loh. Al-Qurtubi, kemudian ada Imam Ibnu Katsir, Jalalain, kemudian At-Tabari,
Kemudian banyak sekali bang. Nah dari antara mereka itu mana yang mengatakan mentafsir dua ayat kolun dan wars itu berbeda misalkannya. Secara makna berbeda. Itu yang saya minta gitu loh. Kasusnya yang saya minta. Kalau seandainya tak malun dan ya malun dipahami secara sama oleh orang-orang pada masa itu, dan itu diizinkan oleh baginda Rasulullah, kenapa jadi masalah kemudian? Walaupun secara bahasa yang Anda pahami, tak malun dan tak kilun itu memiliki perbedaan makna. Sementara orang pada zaman itu memahami itu dengan sama. Contoh beginilah, kalau kita bicara tentang kata tulang. Tulang dalam bahasa Indonesia artinya sesuatu yang putih ada di dalam tubuh kita. Tapi kata tulang itu dipahami berbeda sama orang Batak. Nah, sama seperti kata ikan. Ikan adalah yang ada di dalam air yang bisa berenang itu. Dan orang Makassar bilangnya ikan. Kalau kita bicara ke bahasa lain, Ikang itu nama orang, Ikang Fauzi. Jadi artinya begini bang, kalau orang-orang pada zaman dahulu memaknainya dengan cara sama, tunjukkan kepada saya bahwa itu menjadi permasalahan. Kemudian saya minta kasus dari kalangan internal Islam sebagaimana terjadi di kalangan internal Kristen. Ini baru satu kasus, saya belum menunjukkan kasus-kasus lain di mana ada ayat-ayat yang bahkan ditambah dan dikurangkan secara jelas untuk penguatan doktrin. Seperti kitab Hosea pasal 11 ayat 1. Dalam Septuagintanya tertulisnya anak-anaknya aku panggil. Itu makna berbeda bang. Aku memanggil anak-anaknya dengan anakku. Ini merubah doktrin. Dimana dikatakan bahwa akhirnya Yesus menjadi anak Tuhan. Krusial sekali buat iman Kristen. Hosea pasal 11 ayat 1 versi teks Mesorah di situ merujuk kepada Bani Israel yang adalah anakku kata Tuhan. Dan ini diambil oleh kitab Matius pasal 21 kalau saya tidak salah, menjadi Yesus sebagai anak Tuhan. Ini merubah doktrin. Bisa ngomong saya ini. Itu loh. Nah tapi kalau merubah doktrin, merubah makna, saya minta mana datanya. Abang tunjukkan kasusnya dari ulama lah, jangan dari abang sendiri gitu loh. Dari ulamanya gitu loh. Nggak, saya minta dari ulamanya gitu. Mana ada ulama yang mengatakan bahwa itu merubah makna. Bisa saya ngomong? Ya. Bisa. Oke. Sebenarnya kan sederhana sih permasalahan. Ya mungkin kalau dari ulama nggak ada masalah, is okay, nggak masalah. Makanya kita diskusi tentang kritik tes. Makanya saya mengajukan kritik tes terkait ayat ini. Nah, misalkan yang saya tanyakan, iya sama tak dalam ilmu saraf itu pengertiannya seperti apa? Itu belum terjawab. Yang kedua, di dalam mushaf Hafs itu tak malun itu ada di dalam ayat 85. Di mushaf Wars itu berada di ayat 84. Ini bukan penambahan atau pengurangan. Ini berbedaan. Ini perbedaan apa ya? Perbedaan ayat 85 dan 84, tapi konteks ayatnya ini sama gitu. Itu juga belum terjawab. Bisa ini saya mau menjawab nih. Abang buka, abang punya riwayat Wars. Coba buka riwayat Wars. Lah, artinya kan yang saya ini kan yang saya tanyakan. Tolong ini kan jumlah surah. Ini kan bicara tentang jumlah surah kan. Nah, iya udah saya tanya, coba buka Mushaf Wars. Bah, ini Mushaf Wars ini. Nah, coba buka ayat pertamanya. Ini Mushaf Wars ini. Kan seperti ini. Buka. Oke, ayat. Wars buka. Gitu. Buka dulu Mushaf Wars ya. Nah, ini. Nah. Coba lihat itu penomoran ayat pertama dan ayat keduanya itu. Loh, ini bisa dilihat. Nah, ya, silakan. Nah. Coba dekatkan ke kamera, Oke. Fokuskan. Saya butuh alif lam dan zalikalnya itu disambung atau tidak itu. Coba saya bacakan ya. Nah, itu. Oke. Alif lam mim zalikal itu satu ayat dijadikan, Bang. Tapi dalam mushaf lain yaitu mushaf Hafs itu jadi 2 ayat, Bang. Makanya berbeda nomor, Bang. Ya itu makanya itu yang ingin saya. Dan itu tidak ada kalanya. Apa masalahnya? Masalahnya apa? Ya ampun, saya minta masalah gitu, distorsi gitu loh. Kita biar santai Bang Taufik, kita kasih dulu aplaus dulu ya. Saya itu minta problemnya gitu loh. Maksudnya tuh kalau polemik itu. Ya makanya kan ini kan ya salah satunya pengertian iya sama tak itu kan kalau menurut pandangan saya itu kan sama-sama jamak, Bang, sama-sama merujuk kepada satu komunitas gitu loh. Kalian mereka ya kalau kalian dan mereka kayak gini itu ya. Di mana? Enggak maknanya coba. Saya minta maknanya kira-kira merubah maksud Abang gimana coba? Coba kita ya. pakai maknanya gimana berubah? Ilmu saraf, iya itu terdiri dari jamak, muzakkar dan gaib. Iya. Gaib ya, gaib.
Kalau itu terdiri dari jamak muzakkar wujud. Yang jadi titik tekan pertanyaan saya, antara gaib dan wujud itu sama atau tidak? Tak dan ya. Kalau merujuk kepada mereka dan enggak? merujuk kepada mereka dan kalian, maka abang bilang itu adalah perbedaannya gaib. Makna dari ayat itu yang kemudian berubah, coba jelaskan kepada saya. Jadi apa makna ayat itu? Itu maksudnya bang, ya ampun. Makanya iya di sini tunggu dulu. Iya, Kalau di tidak sini ada kan perubahan gaib, makna, kan? kenapa jadi masalah gitu loh? Iya di sini gaib enggak? Gini bang, saya tanyakan sama bentar dulu, sebentar. Oke. Dalam kaidah ilmu nahu sorof, saya begini, kita berbicara tentang perubahan general sebuah ayat yang kemudian maknanya secara teologis berubah, sebagaimana yang saya tunjukkan, doktrin tentang Tritunggal selalu dicatutkan dalam ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ayat itu adalah ayat penguat doktrin Tritunggal. Nah, ternyata ayat itu adalah ayat sisipan. Ini sangat berimpact terhadap bagaimana doktrin yang krusial. Pertanyaan saya, ayat itu Al-Baqarah ayat 84 tadi, bentar ya, nih Al-Baqarah 84. Jadi apa maknanya keseluruhannya, Bang? Ketika ta'malun dan ya'malunnya itu berbeda antara hafaz dengan kolun dengan waros. Tolong saya minta polemiknya gitu loh. Maknanya jadi berubah apa gitu? Coba jelaskan kepada saya secara general ayatnya. Oke. Artinya pertanyaan saya terkait iya sama tak belum dijawab. Jadi saya mau gini, saya sudah katakan itu kan diperbolehkan, itu sama maknanya, tetapi abang tidak mau karena abang mengatakan nahu sorof itu beda. Maka saya minta secara general makna ayatnya jadi berubah seperti apa? Begitu loh yang saya minta. Loh, kan kita kan fokus di kita fokus di sini ya. Kita fokus di sini. Yang jadi titik tekan saya antara gaib dan wujud ini. Katanya Uni, ayat ini sama. Ya udah kalau memang gaib dan wujud itu sama ya udah gitu. Iya gini, Gitu kan? karena pertanyaan Artinya saya kan, maknanya general berubah tuh jadi apa gitu loh. Kan itu yang saya minta sama abang. kalau ayat di sini ya malun dan tak malun ini berbeda kalau menurut saya. Coba bang, bentar nih saya perjelas bang. Kita tidak lihat arti kata bang, arti ayat coba. Arti Saya ayat. minta generalnya gitu loh. Ya ampun. Arti ayat bang, coba jangan arti kata. Kalau Yohanes 1:57 itu kan satu ayat bang, satu ayat itu. Coba bang. Dan ini adalah sesuatu yang dibenarkan. Bahkan saya sudah katakan, mungkin teman-teman yang belajar kiroah di pondok pesantren itu tahu. Bahkan bang, huruf shad dalam mushaf waras itu bisa menjadi huruf sin kemudian. Dikarenakan apa? Karena diizinkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu diizinkan. Nah, maka ketika itu merubah makna, tolong tunjukkan tafsir ulama kami itu, kalau ini ternyata buat ini, kalau ini untuk ini, dan itu berubah secara makna. Itu yang saya tanya. Saya tanya itu, perubahannya apa gitu loh. Kalau kitab kalian, mohon maaf ya, saya harus tunjukkan yang sangat-sangat berbeda sekali. Izin ya. Bentar. Bentar ya. Kita buka. Nih, kalau yang berubah makna tuh begini caranya ya. Cintanya gini nih. Kalau itu hal yang tidak menjadi polemik, tapi bagian yang menjadi polemik, ya saya bingung gitu, ulama mana yang menjadikan itu polemik gitu. Kalau kita lihat, mana ya ini? Saya rujuk ini aja deh. Bentar dulu. Tapi ini saya diizinkan untuk buka file ya, boleh nggak? Karena saya jujur saya tidak punya kitab Septuaginta, teks Mesora dan teks Samaritan. Silakan. Diizinkan? Ya, Diizinkan? Oke, good. Thank you. Ya, tolong ya Bang, tunjukkan kepada saya pemahaman yang berbeda antara para ulama terkait tentang hal ya malun dan takilun itu. Saya butuh itu. Kalau tidak ada perubahan dan perbedaan, kenapa menjadi polemik kemudian gitu? Bentar. Ini contohnya, saya butuh link, saya mau ngambil link Septuaginta dulu ya.
Kalau tadi saya diizinkan, harusnya saya persiapkan linknya dari tadi. Karena saya tidak punya bukunya. Jujur saya katakan saya juga nggak akan beli Septuaginta, nggak akan beli juga. Karena jangankan saya, nggak semua Kristen juga punya gitu. Karena kita sudah canggih zaman ini, kita bisa klik. Nah ini contoh. Salah satu polemik yang terjadi begini nih. Penambahannya begini nih. Hosea Septuaginta pasal 11 ayat 1 contohnya. Teks Mesora. Nah, ini ketidakkonsistenan dari LAI sendiri mengambil pun tidak konsisten ya teks Mesora. Sefaria. Nah, ini yang berbeda tuh ini. Mana link Septuaginta? Ntar aku cari link Septuaginta, guys. Link penting. Oke, nih. Septuaginta.